Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Sili Gumilang. Dalam kesempatan yang sama, saya akan sharing terkait dengan buku. Ini adalah sharing lanjutan dari video sebelumnya. Buku ini berjudul Jadi Guru Pro Itu Mudah, karangan dari Pak Ismail Kusmayadi. Di bagian pertama, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana penyakit pendidikan yang ada di Indonesia dan beberapa cara ataupun terapi yang bisa digunakan oleh guru ataupun sekolah dalam mengobati ataupun mengurangi penyakit dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya pada bagian kedua dari buku ini ataupun dalam konten kedua, ini saya rangkum dari beberapa bab, yaitu tentang profesi guru dan bab selanjutnya tentang bekal menjadi guru pro. Nah, di bagian awal, di bab tentang eh, profesi guru itu disampaikan bahwa guru itu setidaknya terbagi menjadi dua dua hal seperti itu. Yang pertama, guru sebagai profesi atau kaitannya adalah guru eh, sebagai jabatan gitu ya, ataupun jabatan guru. Ini sama halnya dengan jabatan-jabatan yang lain. Misal ada seseorang yang disebut dengan chef atau koki seperti itu. Ada orang yang kemudian disebut sebagai eh, apa pengusaha, ada orang yang kemudian disebut sebagai driver online. Ini merupakan profesi. Jadi guru sebagai profesi ini menunjukkan tentang jabatan seorang guru. Nah, ada beberapa pendekatan yang menunjukkan bahwa guru sebagai profesi, yaitu pendekatan eksekutif yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menjadi guru, maka dia harus melakukan pendekatan eksekutif, yaitu berupa pengelolaan. Eh, Jelas, seorang guru tentunya sebagai profesi perlu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Seorang guru perlu membuat perencanaan pembelajaran di dalam kelas, termasuk ke dalam hal evaluasi pembelajarannya. Dan itu dilakukan dalam pendekatan eksekutif. Artinya guru sebagai pengelola, pengelola kelas, pengelola sekolah gitu kan, terikat dalam sebuah eh, konteks jabatan atau profesi dalam hal ini. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan terapis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang guru ketika berkaitan dengan jabatannya, maka dia wajib hukumnya untuk melakukan terapi kepada siswa. Misal pada saat siswa tidak memahami, maka guru menterapi sehingga siswa itu menjadi paham. Kemudian saat guru mengetahui bahwa siswanya eh, memiliki permasalahan psikologi, maka guru kemudian menterapi siswanya sehingga permasalahan psikologinya selesai. Nah, ini terkait dengan pendekatan terapis yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam konteks guru sebagai profesi. Nah, pendekatan yang ketiga adalah terkait dengan pendekatan liberal atau memerdekakan. Di dalam kelas, ketika kita menjabat sebagai seorang guru, maka kita harus memiliki pandangan bahwa setiap anak itu bebas berpikir, tentunya dengan kaidah-kaidah atau koridor yang kita tetapkan. Tidak sebebas-bebasnya, tapi dalam hal ini seorang guru tidak memaksakan kehendak ataupun pemikirannya. Ketika menurut dia benar, eh, tidak bisa dipaksakan ke siswa. Ini benar, ini harus dilakukan oleh siswa. Nah, bisa jadi siswa punya pemikiran yang lain. Siswa memiliki hal yang sifatnya pengetahuan awal, informasi yang dia dapatkan dari media yang lain. Tugas guru dalam hal ini meluruskan,
bukan kemudian mengharuskan apa yang kemudian menurut kita itu benar. Bisa jadi apa yang kemudian menurut kita itu benar, itu adalah sebuah kekeliruan, itu adalah sebuah kesalahan. Nah, makanya dalam hal ini tidak dipaksakan siswa untuk mengikuti pendapat dari kita ataupun pendapat dari siswa-siswa yang lainnya. Nah, itu pendekatan liberal. Nah, dalam konteks guru sebagai profesi, ini terikat dengan eh, jabatan ataupun berpatokan pada cara-cara tertentu. Seorang guru mensyaratkan harus A, B, C, ataupun D seperti itu. Beberapa eh, sumber gitu kan, beberapa pengalaman yang saya dapatkan di luar di luar negeri maksud saya, menjadi seorang guru itu ada patokan khusus. Jadi tidak boleh sembarangan. Sehingga standar kualifikasi dari seorang guru pun itu jelas. Semua sekolah di negara tersebut itu sama standarnya. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ketika di Indonesia. Standarnya itu adalah standar dari masing-masing sekolah. Ada yang sekolah mensyaratkan tentang lulusannya harus S1 semua. Ada sekolah yang boleh memberikan kelonggaran, tidak apa-apa, tidak S1, tapi dia memiliki bekal pengalaman ataupun yang lainnya. Nah, ini berpatokan pada syarat-syarat ketika kita menjadi seorang guru. Jadi intinya adalah guru itu jabatan. Nah, dalam hal yang lain itu melihat bahwa profesionalitas guru berbeda dengan sebelumnya, yang berbeda dengan yang sebelumnya tentang guru itu sebagai jabatan. Profesionalitas guru ini menekankan atau menitik beratkan pada penampilan dari seorang gurunya sendiri. Eh, hal ini hal ini terikat pada kode etik guru. Prinsip profesionalitas guru itu harus menjadi kesatuan dalam diri seorang guru sehingga guru menjadi profesional. Nah, kalau guru sebagai profesi tadi menitik beratkan pada syarat-syarat, nah profesionalitas guru itu berpatokan pada Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Di sana dijelaskan bahwa tentang kode etik seorang guru. Nah, kompetensi guru itu kan salah satunya juga ada kompetensi sosial. Maka guru perlu melakukan penampilannya diatur dalam kode etik tersebut. Jadi bukan terkait dengan profesi, tapi terkait dengan penampilan-penampilan guru. Dan termasuk juga terkait dengan bagaimana penampilan guru di dalam kelas. Sungguh tidak etik barangkali ketika ada seorang guru yang kemudian berpakaian tidak sepantasnya berada di ruang kelas, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya, yang tidak diajarkan di dalam ruang kelas. Eh, Merokok mungkin ataupun mohon maaf barangkali ada yang berpacaran di dalam kelas dengan siswanya. Nah, ini sudah melanggar kode etik dari guru. Jadi seorang guru dalam hal profesionalitas dia dikatakan tidak profesional ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Tapi dia sebagai profesi tetap sebagai profesi seorang guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan bagaimana sih guru untuk bisa menjadi terampil di dalam kelas, memberikan penampilan performa yang terbaik di dalam kelas. Nah, disampaikan dalam buku ini, dan sebetulnya ini adalah ilmu umum, itu hanya tentang keterampilan guru di dalam kelas. Setidaknya ada 8 keterampilan guru yang kemudian harus dilakukan di dalam kelas. Apa saja itu? Yang pertama, membuka pembelajaran. Jadi dalam proses membuka pembelajaran, siswa lebih siap menerima materi, kemudian ketika guru mampu memberikan keterampilan dalam membuka pembelajaran yang menarik, maka ini akan menimbulkan minat dari siswa dan juga mengetahui batasan dalam pelajaran. Nah, ini sangat penting dalam konteks membuka pembelajaran.
Mungkin kalau misalkan sharing dari saya, tempo hari barangkali saya pernah melakukan proses pembelajaran dalam hal membuka pelajaran ini agak sedikit konyol gitu kan, tapi membuat suasana kelas menjadi penasaran, menjadi lebih semangat mengetahui tentang mau mengajar apa sih ini Pak Sirli ini gitu kan. Jadi penasaran di dalam kelas. Saat itu saya membuka pembelajaran masuk ke dalam ruangan kelas yang sedang ramai ribut gitu aja. Muka saya ditutup kardus dan kemudian saya masuk kelas dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sontak anak-anak kemudian terkaget, wah ada apa nih, ada apa nih, dan menimbulkan minat untuk belajar siswa. Nah, dalam hal ini konteks membuka pembelajaran ini sangat penting karena ada istilah eh, pertemuan pertama mengesankan, selanjutnya membahagiakan seperti itu. Nah ini yang perlu dilakukan oleh kita sebagai guru sehingga ketika di awal mengesankan dalam proses-proses pembelajaran yang akan kita lakukan ini menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu selanjutnya terkait dengan keterampilan yang kedua, menjelaskan pembelajaran. Guru mampu menguasai materi ajar, pembelajaran terencana, dan mengetahui karakteristik siswa. Nah, kunci dalam eh, apa namanya keterampilan guru dalam menjelaskan pembelajaran adalah tadi mengetahui karakteristik dari masing-masing siswa. Nah, ini menjadi hal penting karena bisa jadi proses pembelajaran di kelas A kita berhasil, belum tentu proses pembelajaran yang kemudian kita lakukan di kelas B berhasil juga. Karena karakteristik anaknya berbeda-beda. Guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing siswanya di dalam kelas. Nah, kemudian tadi disebutkan juga terkait dengan perencanaan yang apa namanya proses pembelajaran yang terencana dengan baik. Ibaratnya adalah bangunan tinggi, Burj Khalifa misalkan di Dubai itu tinggi menjulang, salah satu bangunan tertinggi di dunia. Saya yakin bohong, saya yakin salah kalau misalkan bangunan tersebut tiba-tiba langsung dibangun seperti itu saja. Tentu ada dalam proses perencanaan. Bagaimana struktur besi yang kemudian akan dipilih, bagaimana kemudian berapa kubik semen yang kemudian ditentukan. Nah, ini tidak terlepas dalam perencanaan dalam membuat bangunan. Itu merencanakan bangunan yang sifatnya apa ya eh, apa namanya non hidup gitu. Nah di dalam kelas kita melakukan proses pembelajaran. Siswa kita ini adalah siswa hidup. Jadi untuk membangun sesuatu yang tidak hidup saja kita melakukan perencanaan, apalagi dalam membuat eh, apa namanya pembelajaran untuk siswa ataupun makhluk hidup seperti itu. Nah ini adapun terkait dengan dilema penyusunan perencanaan pembelajaran, banyak disebutkan dalam proses administrasi, itu konteks lain gitu ya. Tapi yang jelas dalam hal ini adalah setidaknya sebelum masuk kelas, kita perlu memikirkan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, itu untuk pemenuhan kebutuhan administrasi itu lain hal gitu ya, dan ada materi secara khusus tentang menyusun RPP. Apalagi saat ini RPP dipermudah oleh Kemendikbud, tetapi mudah-mudahan itu tidak menghilangkan esensinya bahwa dalam proses pembelajaran kita perlu melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya terkait dengan keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan bertanya. Ini terkadang luput dari seorang guru. Saya jelaskan terlebih dahulu di dalam keterampilan bertanya ini setidaknya eh, ketika guru melakukan keterampilan bertanya, ini akan mengembangkan keberanian siswa. Yang kedua, akan pertanyaan tidak menyakiti perasaan dari siswa. Yang kemudian yang ketiga, pertanyaan merangsang kerja otak. Barangkali eh, sharing tentang kejadian gitu ya, salah satu kejadian yang ini sangat membekas gitu ya. Jadi
Ceritanya adalah saya sharing dengan istri saya eh, waktu SD gitu ya. Istri saya itu pernah tanda kutip dituduh gitu kan ya, dan apa namanya, ditanya oleh guru gitu kan ya, dituduh mencuri barang temannya gitu ya, dan ditanya di depan umum, eh, apa kamu yang mencuri gitu ya, walaupun dalam bentuk pertanyaan gitu ya, bukan justifikasi, tapi ketika itu dilakukan itu akan menyakiti perasaan, dan bahkan itu akan teringat sampai sekarang seperti itu. Dan itulah kenapa gitu ya, kalau misalkan sharing dengan istri, saya tuh sebetulnya tidak mau menikah dengan guru ataupun yang berprofesi sebagai guru. Ternyata menikah dengan saya. Nah itu salah satu cerita saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, dalam konteks keterampilan bertanya ini juga seorang guru harus menempatkan pertanyaan yang powerful, bukan pertanyaan-pertanyaan biasa-biasa saja, sehingga akan memunculkan keberanian siswa, dan sehingga akan siswa itu akan tertantang untuk kemudian mencari solusi seperti itu. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan ada kejadian salah seorang siswa kita itu terlambat masuk ke dalam kelas. Ketika guru tidak memiliki kemampuan bertanya, ini akan menjatuhkan harga diri ataupun akan menjatuhkan apa namanya, semangatnya dia untuk belajar seperti itu. Ada dua opsi nih, ada dua bentuk pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak tersebut. Nanti kita menentukan mana sekiranya pertanyaan yang powerful gitu kan. Guru yang pertama itu bertanya tentang kenapa kamu terlambat. Nah, sebetulnya itu pertanyaan simple ya, sederhana gitu ya, pertanyaan kenapa gitu kan. Tapi ini bukan termasuk pertanyaan yang powerful. Nah, bedakan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, hari ini kamu terlambat. Mohon maaf, saya ulangi. Nah, hari ini kamu terlambat. Apa yang kemudian kamu akan lakukan supaya besok tidak terlambat lagi? Beda ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa nak kamu terlambat hari ini? Itu akan menimbulkan apa ya, alasan-alasan yang ada dalam alasan, entah motor mogok misalkan di antar orang tua, ataupun bla bla bla, dan bisa jadi akan menimbulkan eh, bohong di siswa. Berbeda halnya dengan pertanyaan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan supaya besok tidak terlambat lagi? Nah, siswa ini akan berpikir, oke, kalau hari ini saya terlambat karena saya harus mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum berangkat, nah maka besok saya kayaknya ngerjain PR-nya nanti malam supaya besok pagi bisa langsung berangkat, tidak terlambat lagi. Nah, yang dimunculkan adalah solusi. Ini adalah pertanyaan powerful. Nah, ini juga seorang guru harus pandai dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Nah, selanjutnya terkait dengan keterampilan selanjutnya adalah keterampilan menggunakan media. Barangkali untuk selanjutnya saya singkat saja, ini sama-sama kita ketahui bahwa media merupakan salah satu alat untuk kemudian mempermudah siswa dalam eh, mendapatkan informasi. Jadi gunakan media, kemudian membimbing diskusi. Nah, ini membimbing diskusi juga ada dua, Bapak Ibu, membimbing diskusi kelompok besar dan kemudian membimbing diskusi kelompok kecil. Dan memang yang sering saat ini terjadi pada saat diskusi, tanda kutip, yang kerja ataupun mengerjakan tugas siswa itu lagi. Nah, maka penting rasanya seorang guru bagaimana untuk memisahkan ataupun untuk melakukan pengelompokan. Jadi bukan hanya sekedar dikelompokkan, tapi guru juga perlu melihat karakteristik siswa sehingga dalam diskusi itu menghasilkan ide, dan keterlibatan siswa di dalam diskusi ini menjadi kunci keberhasilan dalam keterampilan guru di dalam kelas ini. Selanjutnya ada pengelolaan kelas sehingga momentum kelas kita ini terjaga.
tidak saya bukan berarti ini ya menyalahkan yang di kelasnya itu ramai, tapi justru ketika kelas kita itu ramai, ramai dalam tanda petik gitu ya, penuh dengan diskusi, penuh dengan aktivitas yang produktif. Nah itu menurut saya tidak jadi masalah. Tapi berbeda halnya dengan ramai kalau situasi yang tidak terkendali. Nah itu berbeda hal. Nah, dalam pengelolaan kelas ini konteksnya guru perlu mengetahui apa sih terkait dengan eh, kendala-kendala yang kemudian bisa muncul di dalam kelas sehingga guru mampu kemudian mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi di dalam kelas sehingga momentum kelas masih bisa tetap terjaga. Seperti itu. Nah, selanjutnya menutup pembelajaran. Ini untuk memahami perbedaan siswa, kemudian semangat dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kalau misalkan ditutupnya dengan sesuatu yang tidak menarik, tidak menyenangkan, ini khawatir apa yang sudah dipelajari di awal ataupun di pertengahan, ini tidak menjadi konklusi di akhir seperti itu. Nah, dan tidak mendisiplinkan dengan ancaman. Ini harapannya terkait dengan penutupan ini kita hilangkan bentuk-bentuk ancaman begitu. Nah, selanjutnya pemberian penguatan. Dalam konteks keterampilan guru memberikan penguatan, ini juga perlu diperhatikan tentang rasa keterimaan dari siswa atau istilahnya adalah acknowledgement. Eh, ada kan bisa jadi ada siswa ketika diberikan hukuman ada rasa tidak terima. Loh saya melakukan apa? Saya salah apa kok saya dihukum seperti itu? Ya mungkin sama halnya dalam kita sebagai orang dewasa gitu sebagai guru. Saat kita misalkan di dalam perjalanan gitu ya, helm lengkap, surat-surat bawa, SIM ada gitu kan. Lampu lampu senja dinyalakan gitu ya. Tidak ada kesalahan menurut kita dalam berlalu lintas. Ikuti aturan lalu lintas. Jadi ibaratnya tidak ada sama sekali kesalahan kita gitu ya. Kita merasa tidak ada kesalahan kita, tapi tiba-tiba eh, kita apa namanya diberhentikan polisi untuk kemudian kena tilang gitu ya. Dan kita tidak mengetahui apa kesalahan kita gitu. Tentu yang ada adalah protes, betul ya. Kita ada protes, kenapa saya ditilang seperti itu. Nah, itu eh, yang harus juga disampaikan kepada siswa bahwa jelas aturannya, aturannya apa, kemudian rewardnya apa, sanksinya apa. Nah, dalam pemberian sanksi pun ini perlu hati-hati. Jangan sanksi itu kan ibaratnya untuk memberikan efek jera sehingga ada perbaikan di berikutnya. Seperti itu betul ya. Nah, saya yakin juga semua guru di Indonesia ketika memberikan hukuman kepada siswa, tujuannya itu adalah baik, memberikan perubahan perilaku kepada siswa. Tapi mohon maaf, ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak tepat, gitu ya, maka akan muncul rasa ketidakterimaan. Yang ada bukan efek jerah, justru yang ada malah semakin penasaran lagi siswa tersebut dalam melakukan apa namanya pelanggaran-pelanggaran. Nah ini yang perlu ditekankan oleh kita seperti itu. Nah kemudian dalam proses memberikan penguatan berupa reward pun ini perlu apa ya? Perlu penuh dengan kehangatan seperti itu. Jangan sampai eh, apa namanya sudah diberikan reward tapi tidak menunjukkan apa motivasi belajar yang semakin tinggi. Ya udah dapat reward, oh saya dapat reward, oh ya udah gitu. Nah, coba kita kemudian eh, berpikir kembali dalam proses memberikan reward itu perlu ada rasa kebanggaan yang dimunculkan sehingga pada saat pemberian reward itu siswa merasa bangga bahwa oh saya dapat reward nih dari guru, terima kasih guru gitu ya. Contoh sederhananya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas 4 atau 5 SD itu satu ketika saya pernah memberikan reward permen, reward permen kepada salah satu anak di kelas saya seperti itu.
itu dalam konteks pemberian reward-nya penuh dengan kehangatan dan kemudian disambut bersama oleh para siswa yang lain dan kemudian diberi tepuk tangan yang antusias oleh siswa yang lain. Anak merasa bangga karena mendapatkan reward berupa permen. Sampai akhirnya selesai pembelajaran, itu permen dibawa-bawa oleh dia dan diceritakan ke semua temannya, kakak tingkatnya, adik tingkatnya, bahkan ke guru-guru yang lain diceritakan, oh saya dapat permen dari Pak Sirli gitu ya. Nah itu menurut saya sesuatu, bukan berarti materi rewardnya, tapi ada kesan yang kemudian mendalam kepada siswa sehingga ada rasa kebanggaan dari siswa. Oh saya mendapatkan reward, saya bangga dari reward ini. Tanda kutip pun dalam bentuk permen. Nah, barangkali Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah menonton film, barangkali dari film salah satu karya dari Amir Khan, dia barangkali masih ingat Profesor siapa namanya itu profesor yang dipanggil Amir Khan itu Profesor Virus gitu, Profesor Virus memberikan reward berupa apa itu pulpen ke Amir Khan ini, gitu, memberikan reward berupa pulpen. Nah, dengan reward pulpen itu Amir Khan semakin termotivasi untuk menunjukkan bahwa saya akan memberikan suatu kebanggaan kepada Profesor Virus ini. Sehingga di akhir filmnya, dia buktikan dia membuat sekolah yang kemudian menjadi kebanggaan bagi dunia gitu ya. Sehingga dari itu datang dari sebuah pulpen berupa reward. Nah, kalau kita ibaratkan apa ya artinya lah apa sih paling pulpen berapa ibaratnya gitu ya. Tapi dengan pemberian yang begitu mengesankan, bahkan sambil nangis-nangis gitu ya, terima kasih banyak gitu ya, dan silakan ambil reward ini, itu akan menjadi terkesan yang mendalam dan akhirnya menjadi motivasi tersendiri. Nah, barangkali itu terkait dengan 8 keterampilan guru di dalam kelas. Nah, selanjutnya ini ada 8 peranan guru di dalam kelas. Saya tidak akan banyak panjang lebar. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui peran sebagai guru itu sebagai apa saja. Ini setidaknya dirangkum menjadi 8 peranan guru di dalam kelas sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pelatih, sebagai peneliti, sebagai pribadi karena menunjukkan model seperti itu, sebagai pendorong kreativitas, artinya guru juga harus kreatif sehingga menunjukkan kreativitas dari para siswa kita dan tentunya sebagai evaluator kita melihat perkembangan dari siswa-siswa kita. Nah, barangkali itu konten yang kedua terkait dengan sharing buku Jadi Guru Pro itu mudah. Nah, untuk sesi berikutnya terkait dengan konten yang ketiga berkenaan tentang menjadi guru idaman yang menyenangkan. Ini akan kita bahas di dalam video selanjutnya. Jadi saksikan terus video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Terima kasih dari saya, sekian. Biltufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.